meeting. Swastiastu, izin Ibu Ketua, mohon di Oke, Om Swastiastu, Bapak dosen yang dihormati, teman-teman pejabat untuk kuliah PPG, mudah-mudahan sehat semua. Nah, di sini yang akan mempresentasikan dalam untuk uji komprehensif niki sebagai yang biasa mengajar di kelas. Jadi mohon nanti kalau ada yang tidak berkenan di hati atau tutur kata titiang yang tidak berkenan di hati, mohon maaf sebelumnya. Gitu. Om Swastiastu, anak-anak, selamat siang. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik semua ya. Sehat. Untuk di kelas, masuk kelas sekarang, ada yang tidak masuk yang ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya? Iya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Sang Yang Widi. Pada hari ini kita bisa kumpul ini ya di sekolah kita ini untuk belajar seperti biasa. Nah, sebelum Bapak mulai, ada nggak yang sakit ini? Sehat Pak, Sehat sehat. semua ya. Ya, sekarang. Ya, tolong jaga kesehatan ya. Tolong jaga kesehatan. Cuaca pada pancaroba ini sangat kurang bersahabat. Apalagi ini sering gempa. Mungkin nanti kalau ada gangguan apa nanti di saat perjalanan kelas ini gempa nanti kita kondisikan ya. Iya. Ya. Nah, iya. Kalau untuk hari ini kita akan bahas tentang kelanjutan dari materi kemarin, yaitu karma pala materi kemarin. Sekarang kita bahas punarbawa. Masih ingat kalian apa itu karma pala kemarin? Karma pala hasil dari perbuatan. Iya, perbuatan. Nah, Hukum sekarang sebab kalau sudah akibat paham Pak. belum akibat iya. Jadi kita sudah paham semua ya tentang karma pala kemarin ya. Dari yang baru. Alat tulis sudah siap. Oke. Akan menyampaikan tentang ulasan dari punarbawa ini. Tolong disimak ya, siapkan alat tulisnya, apa yang perlu dicatat nanti dicatat, apa yang perlu ditanyakan nanti ditanyakan. Jadi punarbawa adalah asal kata dari punar. Punar artinya kematian, dan bawa. Punarbawa adalah kelahiran atau yang berulang-ulang. Nah, dalam kehidupan kita dari dewasa, anak-anak, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian sudah tua ke meninggal lagi. Jadi semuanya akan mengalami hal yang sama. Itu. Berikut Bapak ada video, tolong nanti disimak ya, disimak. Mudah-mudahan ini videonya bisa diputar ini, karena sudah lama juga videonya nggak diputar ini. Ya, tolong disimak ya. Coba. Iya. Oke. Oke. Ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak Guru. Oke. Nah, kita judulnya adalah punarbawa. Nah, di sini ada reinkarnasi. Reinkarnasi ini sama dengan punarbawa, artinya kelahiran yang berulang-ulang, ya. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi. Jadi ada kata punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti punar dan bawa, yang berasal
berasal, ya bu berarti tumbuh, terlahir, jadi bahwa berarti musnah, tumbuh kembali. Nah, dari ini coba nak nengah nih, bisa sebutkan nih apa pendapat kamu tentang gambar ini? Iya, itu kalau tidak salah itu tentang bagaimana siklus kelahiran Pak Guru. Dari mulai Ah, lahir, janin, sampai dengan anak-anak, tingkat dewasa, sampai dengan orang tua dan akhirnya meninggal. Mungkin seperti itu Pak Guru. betul sekali. Nah, ini ada hubungannya dengan materi yang kemarin karma pala, akibatnya. Nah, inilah siklusnya kelahiran dari sebab akibat itu eh, untuk lahir kembali. Nah, ini ada Bapak ada video supaya kalian tidak jenuh nih jam-jam siang begini, kalian biasanya ngantuk semua nih. Apalagi lu Heka, apalagi lu Heka nih biasanya sering ke kantin melipir terus biasanya dia nih. Laper ya? Iya. Jangan ajak-ajak anak nengah ya, anak nengah anak bayi itu. Iya, saya yang ngajak nanti. Oh gitu ya, iya. Nah ini Bapak setelkan videonya ya. Lihat. Oke, simak nanti kalau kalau ada yang perlu ditanyakan, ya. Ayo, ya. Saya satu. Sini dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Konsep dasar ajaran agama Hindu tertuang dalam Pancasrada. Panca artinya 5 dan Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Pancasrada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Bagian-bagian Pancasrada: 1. Percaya adanya Brahman atau Sang Yang Widi. 2. Percaya adanya Tuhan. 3. Percaya adanya Karma Bawa. 4. Percaya adanya Unar Bawa. Dan yang kelima, percaya adanya moksa. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang bagian Pancasrada yang keempat, yaitu Unar Bawa. Pengertian Unar Bawa. Kata Unar Bawa berasal dari bahasa Sanskerta. Unar artinya kembali, bawa lahir. Jadi Unar Bawa artinya kelahiran kembali. Unar Bawa juga sering disebut dengan samsara, yang dapat diartikan kelahiran ulang-ulang atau reinkarnasi. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Kan? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Sebab-sebab terjadinya Unar Bawa. Unar Bawa terjadi karena atma masih diliputi keinginan atau kenikmatan duniawi dan juga adanya bekas karma wasana pada kelahiran sebelumnya yang harus dinikmati di kehidupan berikutnya sebagai hukum sebab akibat dari apa. Selama berada di dunia kita akan mengalami proses kelahiran dan kematian. Dalam proses tersebut kita melakukan berbagai karma atau perbuatan. Hasil dari karma yang kita lakukan mempengaruhi proses Unar Bawa. Kita bisa terlahir jadi manusia yang hidupnya bahagia ataupun
mengingat bahwa atau kelahiran kembali merupakan kesimpulan terhadap karma yang dilakukan umat hidup. Baik dan buruknya karma seseorang sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Agama Hindu mengajarkan adanya konsep surga dan neraka. Jika seseorang meninggal dunia belum menjalani proses punarbawa atau lahir kembali, rohnya akan menuju surga ataupun neraka sesuai dengan baik dan buruknya perbuatan yang dialami masa hidup. Surga digambarkan sebagai tempat sementara yang penuh dengan kebahagiaan, sedangkan neraka digambarkan sebagai tempat sementara yang penuh dengan penderitaan. Setelah mengalami hukuman di neraka dan pahala di surga, maka para roh akan menjelma kembali sesuai dengan perbuatan di kehidupan sebelumnya. Terkait dengan penjelmaan kembali dari surga dan neraka, agama Hindu mengenal konsep surga syuta dan neraka syuta. Pengertian surga syuta dan neraka syuta. Surga syuta adalah kelahiran dari alam surga, sedangkan neraka syuta adalah kelahiran dari alam neraka. Seorang yang terlahir dari surga karena selalu menjalankan dharma atau kebaikan di kehidupan sebelumnya. Dalam Slokantara disebutkan bahwa manusia yang dilahirkan dari surga syuta memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bijaksana, murah hati, lemah lembut, berbudi luhur, dan senang mempelajari agama. Dan seorang yang terlahir dari neraka memiliki ciri-ciri diantaranya buruk, iri dengki, mudah putus asa, selalu merasa menderita, mengalami kelainan atau kekurangan dalam fisiknya. Dalam kitab Sarasa Muscaya, Sloka 2 menjelaskan bahwa kelahiran sebagai manusia sangatlah utama dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena hanya manusia yang dapat menolong dirinya dari lahir dan mati berulang-ulang dengan meningkatkan kualitas hidupnya melalui perbuatan baik untuk mencapai kebebasan dari siklus punarbawa menuju moksa. Demikian materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Semoga bermanfaat ya. Mari kita akhiri dengan Nama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, bagaimana anak-anak? Tanggapan kalian tentang video tadi tentang pelajaran punarbawa? Ya, apa yang bisa diambil? Ya, apa yang bisa diambil dari video tadi? Kalau menurut pemahaman kalian? Iya. Bahwa karma pala itu ya, kelahiran itu disesuaikan dengan karma yang kita buat saat hidup. Itu yang saya dapat, Pak Guru. Iya. Ada lagi, Nengah, bisa nambahkan? Ya, dari kelahiran kita sebagai manusia sekarang ini, memang yang saya dapat simak ini memang sangat mulia dari Sloka Sarasa Muscaya, begitu Pak Guru. Karena kelahiran manusia itu merupakan kelahiran yang utama, sehingga dapat membantu menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan, sehingga pada saat kelahiran di dunia nantinya akan mendapatkan yang terbaik, artinya surga ciuta, begitu Pak Guru mungkin. Betul sekali, 100 Watt. Ya. Iya. Oke, ada lagi Pak Nyoman nih, mana? Pak Nyoman lagi lupa saya. Nengah nih, habis Nengah, Nyoman mana ini? Nak Nyoman nih. Nyoman Adakah? Arya. Iya, Pak Guru, ya Pak Guru. Dia yang bisa Dari mana tangkap tadi? tadi.
yang bisa tiang tangkap Pak Guru dari video itu ada kelahiran dari neraka dan kelahiran dari surga Pak Guru. Itu Pak Guru. Ya, betul sekali ada kelahiran karena bagaimanapun kita makhluk manusia dan seperti dikatakan tadi nak tengah bahwa kita adalah makhluk yang sempurna. Kenapa bisa dikatakan makhluk sempurna? Kenapa bisa dikatakan makhluk sempurna? Karena kita sebagai manusia sudah diberi pilihan, bisa memilih baik dan buruk gitu. Baik dan buruk itu kelebihan kita sebagai makhluk seperti manusia dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Nah, sebagai di dunia kita harus berkarma baik, karma baik dan baiknya itu dan sebagai karma baiknya maka kelahiran kita sebagai manusia seperti surga. Iya, kita ada inkarnasi lagi bisa jadi binatang, bisa jadi apa gitu tumbuh-tumbuhan. Nah, itu akibat dari perbuatan buruk kita yang dahulu. Nah, disimpan di situ di neraka, tidak di surga. Makanya namanya neraka. Ya. Betul. Gimana kan tadi sudah bisa dipahami belum anak-anak? Baiklah. Iya. Kalau sudah, maka kita sharing aja. Atau ya dulu ya bikin kelompok sharing ya. Kelompok sharing. Nanti langsung aja nanti. Nah, ini sudah Bapak buatkan untuk kelompok satu ini Ilo Eka sama Komang Arya ini. Kemudian yang Nengah sama Nengah Yarnasih sama Nengah ini ya. Sudah di sana. Ya, dua orang ya. Ya, ini untuk yang satu kelompoknya Mang Arya dan Eka Yunistin ini yang di urut nomor 1 diskusikan nanti langsung aja presentasikan ya. Bapak kasih waktu 2 menit nanti ya. Bagaimana memperbaiki kelahiran manusia supaya menjadi manusia kembali di kelahiran berikutnya. Jelas ya? Jelas ya. Ya, yang kedua kelompok 2 buatkan siklus kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Nah, tadi sudah ada nih, tinggal anu aja nanti itu kelompok 2 mempresentasikan. Itu ya. Gimana? Sudah bisa belum ini presentasikan? Siapa yang bisa presentasikan? Kelompok 2. Oke, siapa yang maju? Yunistin. Oh iya, silakan. Waktunya 2 menit. Ya, Om Swastiastu. Ya. Teroris itu ya. Ya, betul, jahat sekali itu. Betul sekali, pasti masuk neraka itu. Ya, kalau dari kelompok kami Pak, yang tambahkan lagi, lahir lagi menjadi manusia harus selalu berkarma yang baik Pak. Seperti yang dibilang teman saya tadi. Seperti yang teman saya Eka. Karma Ya. yang baik, selalu setia, yang disebut dengan panca setia. Itu harus dijalankan Pak dalam kehidupan. Setia Ya. pada teman, setia pada janji, ucapan,
pekerjaan, perilaku dan sebagainya, Pak. Mungkin begitu, Iya. Pak, dari kelompok kami, Pak, kelompok 1, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, bagus ya. Berarti sudah memahami betul ya. Nah, ini untuk kelompok 2, bagaimana? Sudah selesai apa belum? Ya, gimana Belum. Nengah Yarnasi? Ya, sudah. Ah, Ya, ah. Makan. iya. Itu dari bayi dari lahir tingkat ke balita, kemudian ke tingkat kanak-kanak, kemudian ke tingkat remaja, dewasa, kawin, kemudian menjadi orang tua, akhirnya meninggal. Demikian Pak. Mungkin Pak Inengah teman saya bisa menambahkan, silakan. Iya, tadi sudah bagus yang disampaikan oleh Nengah Yarnasi, cuman saya mungkin sedikit bisa menambahkan, Pak Guru, apa boleh? Boleh. Ya, Dikit aja. jadi 15 detik. ya 15 untuk detik. sebelum proses kelahiran itu kan orang tua kita sudah menunaikan kewajiban sebagai geriasta asrama. Jadi setelah itu barulah akan mengandung, lalu lahirlah kita anak-anak bayi gitu. Akhirnya sampai dewasa menikah lagi, sampai orang tua punya anak lagi, sudah punya cucu, sudah tua menikah lagi. Begitu mungkin siklusnya Pak Guru. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Betul sekali. Ya, Bapak lagi ya, ulas balik sedikit ya. Jadi memang benar bahwa itu kelahiran yang berulang-ulang. Jadi akibat dari karma pala. Ya, kita harus selalu menekankan kepada diri kita bahwa kita sebagai manusia ciptaan ide Sang Yang Widi adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang baik. Maka kalau ingin mendapatkan kelahiran yang baik seperti manusia lagi, maka kita harus selalu berbuat apa anak? Berbuat Baik. baik. Iya, berbuat baik. Nah, dari sini sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Ya, Jelas. Jelas ya. Ya, Bapak sampaikan untuk pelajaran hari ini untuk bahwa Bapak kira sudah jelas. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang moksa. Ya, akibat moksa. Tolong bisa hadir semua ya untuk besok minggu depan ya. Oke, ada yang sebelum Bapak tutup untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, Bapak tidak memberikan tugas ya. Untuk minggu depan, kalian siap-siap aja di rumah membaca, buka HP-nya tentang materi moksa, gitu ya. Iya, Pak. Ya, sebelum bermain, kalian buka HP materi moksa. Ya. Baiklah, terima kasih ya, anak-anak untuk pelajaran hari ini kita tutup. Kita selesai untuk bertemu di lain hari dalam keadaan situasi yang selalu sehat. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan Namo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke. Pun Pak dosen. Baik, terima kasih Pak Putu. Sudah lancar simulasinya atau prakteknya. Saya simulasikan karena dengan teman ya. Waktunya sudah sesuai. Nah, karena sesuai dengan petunjuk harus ada
konfirmasi atau tanya jawab atau pertanyaan lah dari saya pada mahasiswa. Pertama, saya ingin tahu kalau Pak Ibu Putu pernah melakukan penelitian untuk artikel jurnal. Pernah? Belum, Pak. Baru belajar sekarang ini, Pak, bikinnya, Pak. Ya. Berapa tahun Anda mengajar? Kalau mengajar agama Hindu dari 2016, Pak. Oh, lama. Lumayan ya. Kalau dari honornya 2012, Pak, Ya, yang bikin sekolah nih kok di SMK. Untuk teori-teori belajar yang barangkali pernah dibaca, Anda masih ingat Materi belum ya, Pak Bang Dewa, Blum. pernah? Misalnya, Pernah, Pak, cuma lupa. oke, nggak apa-apa. Paham. Terus kalau selama mengajar di sekolah, pernah bikin PTK? Penelitian kelas, kan, Pak? Nggak pernah yang, Pak. Nggak pernah juga ya. Nggak. Tapi baru juga dengan apa membuat. Nah, ini kan ada materi PTK, membuat apa rancangan atau proposal ya. Yang proposal yang dibuat, ya itu paham dengan yang dibuat itu? Paham, Pak. Inquiry yang ambil proposal ini kok baru belajar nih, Pak. Baru Kalau PTK biasanya kan pakai siklus ya. Nah, kalau PTK untuk 1 semester cukup pakai 2 siklus. Jadi untuk mengetes seberapa ada kemajuan dari siklus pertama ke siklus kedua. Kalau tidak ada kemajuan berarti gagal gitu. Nah, kalau maju berarti bagus dan itu bisa diterapkan. Itu kan ketika ada persoalan-persoalan tentang pengajaran di kelas, itulah dicoba dengan PTK. Pak. Oke, itu aja ya, karena emang belum pernah. Jadi silakan nanti untuk Pak Ide Putu ya, apa yang sudah didapatkan di PPG, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk pengembangan diri selanjutnya ya. Nanti PTG dibuat dan dilakukan penelitian, bukan hanya sekedar proposal aja. Demikian pula nanti pakai teori-teori pendidikan, belajar atau pendidikan ketika membuat artikel-artikel jurnal. Coba aja ya, coba. Terima kasih. Sudah. Sudah.